Malam itu, tawa renyah yang biasanya mengisi rumah di kawasan Antapani, Bandung, tiba-tiba terhenti. Sebuah ketukan panik di pintu depan memecah keheningan, membawa serta bayangan masalah yang tak terduga ke dalam kehangatan rumah yang damai. Sebelum kita melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe, tinggalkan komentar dari kota mana kalian menonton, dan semoga rezeki kita semua dilimpahkan. Amin. Suara tawa renyah Budi dan Siti mengisi ruang tengah rumah mereka di Antapani, Bandung. Keduanya duduk bersandar di sofa, mata tertuju pada layar televisi, ditemani camilan ringan. Suasana malam itu begitu santai, sesekali Budi menggoda istrinya. "Jangan gitu dong mas, malu ah," kata Siti sambil menepuk pelan tangan suaminya yang mulai usil. "Lah, kamu ini aneh, di rumah sendiri kok malu?" balas Budi terkekeh pelan. Belum sempat melanjutkan candaan, terdengar suara dari arah pintu depan. Tok, tok, tok. Ketukan itu terdengar agak panik. Siti dan Budi saling pandang. "Jam segini siapa ya?" gumam Siti sambil bangkit dan berjalan cepat ke pintu. Begitu dibuka, tampak seorang perempuan muda berdiri di depan. Wajahnya pucat pasi, mata sembab, rambutnya agak berantakan. "Loh, Ayu, ada apa?" kata Siti kaget. "Mbak Siti," suara gadis itu bergetar. "Aku boleh masuk nggak? Aku berantem sama Doni." Siti langsung menarik tangannya. "Ya ampun, masuk sini dulu yuk. Udah malam gini, kenapa nggak ke kos aja?" Ayu menggeleng lemah, matanya berkaca-kaca. "Aku udah keluar dari kos mbak. Sejak tunangan sama Doni, aku udah nggak kerja. Semua kebutuhan ditanggung dia. Aku nggak punya tempat lagi buat pulang." Budi yang masih duduk di sofa akhirnya bangun juga. "Siapa Siti?" tanyanya pelan. "Ini Ayu, pacarnya Doni, adikku," jelas Siti sambil menuntun Ayu duduk di ruang tamu. "Oh gitu," Budi mengangguk, memperhatikan gadis itu sekilas. Wajahnya masih muda, cantik, tapi jelas sedang kalut. Siti menatapnya dengan penuh rasa kasihan. "Emang kalian kenapa Yu?" Ayu menarik napas berat, suaranya gemetar. "Dia merah besar cuma gara-gara aku balas chat teman kerja lama, padahal cuma nanya kabar. Terus dia nuduh aku nggak setia. Kami ribut, terus dia tinggalin aku di jalan." Budi ikut nimbrung duduk di seberang, tangannya di atas lutut. "Lah, Doni itu gimana? Perempuan jauh dari rumah gini, harusnya dijagain, bukan dimarahin." Ayu cuma menunduk, matanya masih terlihat berlinang air mata. Siti menghela napas. "Udah, kamu tenang dulu aja ya, nanti baru kita pikirin besok mau gimana." Ia lalu berdiri mengambil segelas air putih dari dapur dan memberikannya ke Ayu. "Minum dulu, biar adem." Budi menatap jam dinding. "Udah hampir jam 11. Siti, gimana kalau Ayu nginep di sini dulu malam ini?" "Iya, aku juga mikir gitu," jawab Siti. "Yuk, kamu tidur aja di kamar depan ya. Besok pagi baru kita ngobrol lagi." Ayu menatap Siti penuh rasa terima kasih. "Makasih banyak ya mbak. Aku nggak tahu harus kemana soalnya." "Udah, nggak usah mikir macam-macam. Kamu ganti baju aja biar nyaman. Bentar ya, aku ambilin baju." "Kamu ganti baju ya," kata Siti sambil menuju lemari. Budi memperhatikan keduanya sekilas sebelum kembali duduk di sofa. Suasana jadi agak tenang lagi. Dari dapur terdengar suara air mengalir. Dan tak lama kemudian Ayu keluar membawa minum. Rambutnya diikat seadanya. Wajahnya kelihatan lelah, tapi lebih tenang. "Udah, kamu ganti baju dulu terus istirahat ya Yu," kata Siti lembut. Ayu mengangguk, melirik Budi sebentar. "Makasih Mas Budi." Budi cuma tersenyum tipis. "Santai aja, gak usah sungkan. Kalau ada perlu apa, bilang ke Siti." "Ya." Setelah pintu kamar depan tertutup, Siti kembali duduk di sebelah suaminya. "Kasihan ya Ayu, aku dulu pernah kerja bareng dia. Anak itu rajin banget loh," ucap Siti pelan. Budi mengangguk. "Aku baru tahu kalau dia sering ribut sama Doni. Ya, semoga mereka besok bisa baikan lah." Tapi malam itu saat TV dimatikan dan rumah mulai sunyi, Budi sempat melirik ke arah kamar depan yang lampunya masih menyala. Ada rasa iba, tapi entah kenapa di dalamnya juga terselip rasa penasaran yang belum bisa ia jelaskan. Paginya, cahaya matahari masuk lewat celah gorden. Udara sejuk Bandung terasa menyegarkan. Budi membuka mata pelan, menguap, lalu menoleh ke sebelah yang kosong. Siti nggak ada di tempat tidur, cuma selimut yang sudah setengah terlipat, dan aroma wangi yang masih samar di udara. "Pagi-pagi udah bangun aja," gumam Budi sambil duduk di tepi ranjang. Ia ambil kaos, pakai cepat, terus jalan keluar kamar. Dari dapur terdengar berisik suara panci dan carat air mendidih. Budi tersenyum kecil. "Pasti ini si Siti lagi nyiapin kopi," gumamnya. Ia jalan pelan dari belakang. Niatnya mau sedikit menggoda seperti biasanya. Begitu sampai di dekat kompor, langsung dipeluknya dari belakang sambil berkata, "Peluk, pagi sayang." Tapi tanpa diduga, tubuh itu kaku. Itu bukan Siti. Budi langsung kaget. Ia buru-buru mundur 2 langkah. Matanya membesar. "Loh, Ayu." Gadis itu menoleh cepat.
wajahnya ikut panik. Maaf mas, aku kira tadi Mbak Siti. Budi garuk kepala, wajahnya merah padam. Astaga, aku kira kamu Siti. Soalnya, ia berhenti sebentar. Matanya melirik ke arah pakaian yang dipakai Ayu. Daster hijau muda milik istrinya. Oh iya, ini bajunya Mbak Siti. Dia yang suruh aku pakai tadi malam. Jelas Ayu cepat, suaranya agak gugup. Budi cuma bisa nyengir kaku. Hehe, iya maaf ya, refleks. Suasana langsung canggung banget. Hening beberapa detik cuma terdengar bunyi air mendidih. Tak lama dari arah kamar mandi, tiba-tiba keluar Siti sambil ngeringin rambut. Mas, bikin kopi ya? Buatkan aku sekalian ya. Budi cepat-cepat menjauh dari dapur. Pura-pura sibuk cari cangkir. Iya, sekalian nih, airnya udah panas. Ayu menunduk melanjutkan aktivitasnya tanpa banyak bicara. Tapi dalam hati ada sesuatu yang aneh. Rasa kikuk yang sulit dijelaskan. Sementara Budi berusaha keras terlihat tenang. Padahal jantungnya masih deg-degan karena salah peluk barusan. Tak lama mereka bertiga duduk di meja makan. Siti sudah rapi, rambut masih agak lembab sambil makan roti bakar. Ayu duduk di seberang. Sesekali senyum sopan, terlihat biasa aja. Budi di tengah mencoba fokus pada sarapannya, tapi matanya beberapa kali tak sengaja bertemu pandang dengan Ayu. Ayu, nanti siang kamu mau gimana? Tanya Siti ringan sambil menyeruput teh hangat. Mungkin aku bakal coba hubungin Doni lagi, Mbak. Kalau dia belum mau ngomong juga, aku di sini dulu ya. Gimana? Ya nggak apa-apa, anggap aja rumah ini rumah kamu juga ya, jawab Siti hangat. Budi hanya mengangguk kecil. Tapi di dalam kepala Budi, ia ingat kejadian di dapur tadi. Perasaan salah, malu, tapi entah kenapa juga masih terbayang jelas. Ayu di sisi lain terlihat tenang, seolah kejadian tadi nggak pernah ada. Tapi setiap kali Budi menunduk untuk mengambil sendok atau meneguk kopi, ia tahu gadis itu juga mencuri pandang sesekali. Selesai makan, Budi berdiri. Aku mandi dulu, bentar lagi berangkat kerja bareng kamu Siti. Iya mas, aku siap-siap juga ya, jawab Siti sambil membereskan meja. Begitu Budi masuk kamar mandi, air langsung mengalir deras. Di luar, Ayu membantu Siti mencuci piring. Mas Budi, kerjanya di mana mbak? Tanya Ayu pelan mencoba basa-basi. Di kantor pemborongan proyek yuk. Dia bareng aku cuma beda divisi, jawab Siti tanpa curiga. Setengah jam kemudian, Budi dan Siti berangkat bersama menuju kantor mereka di kawasan Asia Afrika Bandung. Sebelum berangkat, Siti sempat menoleh. Ayu, kamu istirahat aja ya, kunci cadangan ada di rak depan. Iya mbak, makasih banyak. Begitu mobil mereka menjauh, rumah itu akhirnya menjadi sepi. Ayu duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah cangkir yang masih hangat di meja. Ia menghembuskan napas panjang. Di hatinya ada perasaan campur aduk, antara malu, bingung, dan sesuatu yang mulai tumbuh tanpa ia sadari. Dari pagi Ayu cuma beres-beres seadanya, nonton TV sebentar lalu bengong di teras sambil main HP. Grup chatnya sepi, panggilan dari Doni juga nggak ada. Ia sudah coba kirim pesan, tapi centangnya cuma satu. Tanpa terasa, jam sudah menunjukkan hampir pukul 4 sore. Angin sore masuk lewat jendela, membawa aroma dapur dari rumah tetangga yang mulai masak buat makan malam. Ayu duduk lagi di depan TV, tapi nggak dinyalain. Matanya kosong, pikirannya jauh kemana-mana. Tiba-tiba suara mobil berhenti di depan pagar. Budi baru pulang. Ia turun sambil nenteng tas kerjanya terus masuk ke rumah. Assalamualaikum. Nggak ada jawaban. Begitu melongok ke ruang tengah, ia lihat Ayu duduk diam di sofa, memeluk bantal, menatap kosong ke arah layar TV. Ayu, panggil Budi pelan. Ayu menoleh, sedikit terkejut. Mas Budi udah pulang ya? Lah, Mbak Siti mana? Siti tadi nelpon, katanya pulangnya agak telat. Aku balik duluan, jawab Budi sambil naruh kunci di meja kecil. Ia memperhatikan Ayu sejenak. Wajah gadis itu kelihatan lelah, matanya sembab lagi. Kamu kenapa Ayu? Masih kepikiran masalah sama Doni ya? Ayu menunduk pelan. Iya mas, aku sudah hubungin dia, tapi masih nggak dibalas. Aku bingung harus gimana. Budi nunduk di depannya. Ya udah, jangan terlalu dipikir. Kadang cowok tuh butuh waktu. Kamu istirahat, jangan nangis terus. Ayu menatapnya sekilas dan tersenyum kecil. Makasih ya mas, aku jadi malu dari kemarin malah nyusahin kalian. Ah, nggak usah mikir gitu. Rumah ini kan rumah keluarga juga, kata Budi sambil tersenyum ramah. Suasana sedikit cair. Budi berdiri lalu melirik ke arah dapur. Kamu udah makan belum? Aku lapar nih. Ayu geleng. Belum juga sih mas, dari tadi siang cuma minum teh. Budi garuk kepala. Ya udah, gimana kalau kita masak bareng aja, biar nggak bosan. Ayu sempat ragu, tapi akhirnya mengangguk. Boleh deh mas, tapi aku nggak tahu di kulkas ada apa aja. Mereka berdua pun jalan ke dapur. Budi buka kulkas, ngeliat cuma ada telur, tahu, sama sisa sayur sop dari kemarin.
bikin orak-arik telur sama tahu goreng aja kali ya. Ayu ketawa kecil. Boleh juga mas, Budi bisa masak. Bisa dikit, asal ada yang bantu. Jawabnya sambil mengambil wajan. Sore itu, dapur yang biasanya diisi suara Siti sekarang jadi milik mereka berdua. Budi motong bawang, Ayu ngaduk telur. Kadang mereka saling lempar candaan tentang hal kecil di dapur, dan tawa pelan mulai muncul di antara kepulan uap wajan. Heh, jangan terlalu asin ya mas, kata Ayu sambil cicipin kuah. Tenang, aku udah biasa disemprot Siti soal garam kebanyakan, jawab Budi membuat Ayu tertawa kecil. Pelan-pelan, wajah sendu Ayu berubah jadi lebih cerah. Matanya mulai kembali hidup. Dalam hati, ia mulai lihat sisi lain dari Budi. Bukan cuma suami dari Siti, tapi juga sosok yang sabar, hangat, dan perhatian. Begitu masakan siap, mereka duduk berdua di meja makan. Makasih ya mas, aku udah lama gak ngerasa senang kayak gini, ucap Ayu pelan. Budi tersenyum. Sama-sama, kadang hal sederhana gini aja bisa bikin tenang kan? Ayu mengangguk. Lia benar. Beberapa menit kemudian, suara motor terdengar di depan. Siti pulang naik ojek online. Ayu langsung berdiri membereskan piring, sementara Budi menyambut istrinya di depan. Siti masuk rumah mencium aroma masakan. Wah, kayaknya ada yang masak nih, katanya sambil senyum. Budi dan Ayu saling pandang sebentar, lalu sama-sama tertawa kecil. Iya, biar nggak kelaparan nunggu kamu pulang kerja, jawab Budi santai. Siti memeluk suaminya, lalu menatap Ayu. Makasih Ayu, udah bantuin. Ayu tersenyum. Sama-sama mbak. Namun malam itu, saat makan bertiga di meja, Ayu sering curi-curi pandang ke arah Budi. Di hatinya muncul perasaan kagum. Terbayang, seneng banget bisa dekat sama Mas Budi. Di sisi lain, Budi masih merasakan satu hal. Sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Ia nggak tahu kenapa, tapi senyum Ayu sore tadi terus terbayang di kepalanya. Keesokan paginya, suara panci dari dapur terdengar lebih ramai dari biasanya. Ternyata Ayu sudah bangun lebih dulu menyiapkan sarapan. Ia sengaja bangun pagi, merasa nggak enak, terus-terusan ditampung tanpa bantu apa-apa. Siti baru keluar kamar sambil merapikan rambut. Wah, pagi-pagi udah masak aja nih. Ayu senyum kecil. Iya mbak, sekalian nyalain air panas juga buat kopi Mas Budi juga. Wah, rajin banget, masakannya harum lagi. Puji Siti sambil duduk di meja makan. Budi keluar beberapa menit kemudian masih pakai kaos oblong, rambutnya acak-acakan. Aroma telur dadarnya bikin lapar, katanya sambil nyengir. Ayu menunduk malu. Ini cuma asal masak aja kok mas. Justru yang sederhana itu kadang paling enak, balas Budi sambil duduk. Setelah sarapan, Siti mulai siap-siap kerja. Tapi pagi itu, Ayu tiba-tiba buka suara. Mbak Siti, aku mau minta tolong sesuatu boleh? Siti menoleh. Ada apa Yu? Aku pengen balik kerja di tempat lama. Kira-kira masih bisa nggak ya mbak? Aku janji bakal rajin kayak dulu. Siti terdiam sebentar. Aku kasihan Yu, tapi udah ada gantinya. Kayaknya belum ada lowongan lagi buat sekarang. Ayu menunduk kelihatan kecewa. Oh gitu ya mbak, nggak apa-apa deh. Budi yang dari tadi dengerin langsung ikut nimbrung. Kalau gitu mau kerja di tempat lain nggak? Aku coba bantu tanyain di proyek tempatku kerja. Kadang suka butuh admin atau bantuin bagian data. Ayu langsung angkat kepala. Serius mas, aku mau banget kalau memang ada. Budi tersenyum. Nanti aku tanyain ke kantor ya, siapa tahu masih ada posisi itu kosong. Siti ikut menimpali. Wah, bagus itu yuk. Lumayan kan bisa mulai dari situ dulu. Beneran makasih banget ya mas mbak. Aku jadi semangat lagi, kata Ayu dengan mata yang mulai berbinar. Hari itu, suasana sarapan jadi lebih hangat dari biasanya. Ayu tampak lega, seperti punya harapan baru. Tak lama setelah obrolan pagi itu, Budi berangkat kerja bareng Siti. Tapi sebelum naik, ia sempat menatap Ayu yang berdiri di depan pintu sambil melambaikan tangan. Aku kabarin ya kalau udah dapat info lowongan, katanya. Ayu tersenyum lembut. Iya mas, makasih banyak. Budi membalas senyumnya. Sama-sama, kamu gak usah sungkan ya, selama di sini anggap aja rumah sendiri. Mobil mereka pun akhirnya melaju pelan meninggalkan rumah. Ayu masih berdiri di teras melihat sampai mobil itu hilang di tikungan. Ada sesuatu di dadanya yang hangat, perasaan nyaman yang sulit dijelaskan. Di tempat lain, Budi juga sempat menatap cermin spion kecil di mobilnya. Entah kenapa, ia merasa wajah Ayu tadi nggak bisa hilang dari pikiran. Hari-hari berikutnya berjalan cepat. Berkat bantuan Budi, Ayu akhirnya diterima bekerja sebagai admin di sebuah proyek di Purwakarta, di tempatnya bekerja. Awalnya Ayu ragu, tapi Budi meyakinkan, kamu bisa kok yuk, cuma bantu input data sama laporan aja. Sejak saat itu mereka hampir tiap hari berangkat dan pulang bareng. Kadang Budi menjemput Ayu di depan rumah, kadang bareng sama Siti sekalian ke kantor. Di mata orang mereka terlihat seperti rekan kerja yang akrab. Tapi perlahan, sesuatu mulai tumbuh tanpa pernah mereka rencanakan. Ayu merasa nyaman setiap kali bersama Budi. Pria itu sabar, sopan, dan perhatian dengan cara yang sederhana. Ingatin makan siang, bantu benerin data komputer, atau sekadar bawain minuman pas lembur. Di sisi lain, Budi pun merasa keberadaan Ayu bikin hari-harinya lebih ringan. Ia nggak sadar kapan tepatnya mulai merhatiin hal-hal kecil, cara Ayu menunduk, atau suaranya yang lembut saat bicara.
Mereka berdua tahu ada batas yang nggak boleh dilewati, tapi kadang batas itu terasa makin tipis. Suatu sore saat mereka pulang bareng, kebetulan pas naik motor hujan turun tiba-tiba. Mereka berteduh di warung pecel lele kecil di pinggir jalan Cilenyi menuju Garut, duduk berdampingan di bangku kayu sambil nunggu reda. "Mas, aku boleh jujur?" tanya Ayu pelan. Budi menoleh sedikit heran. "Boleh, kenapa yuk?" Ayu menatap keluar ke arah hujan. "Aku kadang bingung. Aku senang bisa kerja lagi, tapi aku juga takut, Mas." "Takut kenapa?" "Takut terlalu nyaman, Mas. Kamu baik banget sama aku." Budi terdiam. Ya, paham maksudnya tapi pura-pura nggak mengerti. "Maksudnya nyaman kerja bareng aku?" Ayu tersenyum kecil. "Iya, semacam itulah, Mas. Terserah kamu." Mereka berdua lalu diam. Hanya suara hujan dan atap seng yang menetes. Dalam diam itu masing-masing berjuang dengan pikirannya sendiri. Mereka terbalut antara rasa bersalah dan sesuatu yang makin sulit disembunyikan. Di rumah Siti nggak tahu apa-apa. Setiap kali di depan Siti, mereka selalu terlihat biasa saja. Mereka ngobrol soal kerjaan, sesekali bercanda ringan, dan semuanya tampak wajar-wajar saja. Tapi di balik semua itu, ada sesuatu yang berubah halus tapi nyata. Suatu malam saat Budi berbaring di tempat tidur, Siti sudah terlelap di sampingnya. Ia memandang langit-langit kamar. Pikirannya melayang pada tawa Ayu siang tadi. Ia menghela napas panjang. "Ini nggak boleh keterusan," gumamnya pelan. Tapi entah kenapa dalam hati ia tahu perasaan itu sudah terlanjur tumbuh. Besoknya sore itu agak mendung. Habis jam kantor, Ayu pulang lebih dulu ke rumah Siti dan Budi. Ia pikir malam ini bakal makan bareng seperti biasa, tapi rumah sepi. Di ponselnya ada pesan, "Yu, malam ini aku sama Mas Budi ada acara kantor. Makan aja dulu ya, jangan nunggu." Ayu menghela napas. Ia letakkan tas lalu duduk di ruang tamu. TV ia nyalakan, pikirannya kosong. Entah kenapa perasaannya gelisah. Ia berjalan ke dapur, menuang air putih lalu kembali duduk. Hujan rintik-rintik mulai turun di luar. Baru beberapa menit kemudian, suara motor berhenti di depan pagar. Ayu sempat berpikir mungkin Siti atau Budi sudah pulang. Tapi begitu pintu diketuk keras, suaranya terdengar familiar, berat, dan terburu-buru. "Ayu, bukain pintunya." Ia terdiam sebentar, lalu perlahan membuka. Dan benar, di depan berdiri Doni. Wajahnya penuh emosi, jaketnya basah. "Ngapain kamu kesini, Doni?" Suara Ayu pelan tapi tegang. "Kamu pikir aku nggak tahu? Kamu tinggal di rumah Mbak Siti berhari-hari." Enak aja aku capek dicuekin kayak gini. Kalau kamu datang buat marah, mending jangan di sini. Aku udah capek juga. Balas Ayu menahan air mata. Doni melangkah masuk tanpa dipersilahkan. "Capek. Aku yang biayain kamu selama ini, yuk. Begitu aku marah sedikit, kamu ngeluh terus. Kamu pikir aku gak punya hati?" Ayu menggeleng, matanya mulai berair. "Aku cuman pingin dimengerti, Don. Aku sendirian, tapi kamu malah nuduh terus." Pertengkaran makin panas. Suara mereka naik turun bergema di dalam rumah yang seharusnya tenang malam itu. Sampai akhirnya, Doni membanting kunci motor ke meja. "Udah, kalau kamu ngerasa nggak butuh aku lagi ya udah keluar aja dari rumah ini. Jangan nyusahin Mbak Siti terus." Ayu membeku, wajahnya pucat, tapi kata-kata itu seperti dorongan terakhir yang memutus semua kesabarannya. "Baik, kalau itu maumu, oke, aku bakal pergi sekarang juga." Ia masuk ke kamar, buru-buru mengemasi beberapa pakaian dan barang kecilnya. Air mata sudah mengalir, tapi ia tahan agar tidak menangis keras. Begitu keluar, Doni masih berdiri di ruang tamu. Wajahnya keras, tapi matanya juga tampak menyesal. "Ayu?" Tapi Ayu nggak menjawab. Ia langsung berjalan keluar rumah dengan langkah gontai. Hujan masih turun pelan membasahi bahunya. Dari kejauhan hanya terdengar suara motor Doni yang akhirnya pergi meninggalkan rumah. Ayu berjalan tanpa tujuan. Ia nggak tahu mau kemana. Akhirnya ia memutuskan ke tempat yang paling ia kenal, kos lamanya di Dipati Ukur. Ibu kos yang dulu sempat mengenalnya, Bu Ati, masih ada tinggal di sana. Begitu melihat Ayu datang dengan mata sembab dan pakaian basah, Ibu Wati hanya berkata lembut, "Masuk aja dulu nak, nanti baru cerita." Malam itu, Ayu menangis sendirian di kamar sempit yang pernah ia tinggali dulu. Semua perasaan campur aduk, marah, kecewa, kehilangan juga rasa bersalah. Sementara itu, jam menunjukkan hampir pukul 9 malam. Budi dan Siti baru pulang dari acara kantor. Begitu membuka pintu, mereka heran, rumah gelap dan sepi. "Ayu, Ayu," panggil Siti. Gak ada jawaban. Budi menyalakan lampu ruang tamu. Di meja masih ada gelas yang kayak habis dipakai, dan ada juga sedikit air tumpah. "Perasaan tadi pagi dia bilang mau di rumah aja," gumam Budi. Siti coba menelpon, tapi nomornya nggak aktif. "Kok HP-nya mati?" katanya mulai cemas. Budi membuka pintu depan melihat halaman yang basah. Jangan-jangan dia keluar pas hujan tadi. Tak lama kemudian, tetangga depan rumah melongok. "Mas Budi, tadi sore ada cowok datang, kayaknya adiknya Mbak Siti. Mereka tadi sempat ribut dikit, terus ceweknya pergi gitu aja." Siti langsung pucat. "Doni." Budi menatap istrinya, wajahnya tegang. "Ya Tuhan, jadi mereka ribut lagi." Malam itu mereka berdua mencari ke beberapa tempat, tapi hasilnya nihil. Rumah yang biasanya ramai kini terasa hampa. Hanya suara hujan yang tersisa, jatuh perlahan seolah ikut menambah sunyi.
Sore itu Budi baru saja menyelesaikan pekerjaannya di proyek. Tanpa sengaja dia melihat sosok yang familiar di ruang administrasi, Ayu. Dia tampak sibuk di mejanya. Wajahnya letih tapi tetap berusaha tersenyum pada rekan kerja. Ada rasa lega di dada Budi. Setidaknya Ayu baik-baik saja setelah semalam menghilang. Ayu, panggilnya pelan. Ayu menoleh, agak kaget lalu tersenyum samar. Mas Budi, kok di sini? Siti udah pulang duluan. Aku lewat sini sekalian mau nyari makan. Malah ketemu kamu. Mereka akhirnya jalan bareng ke parkiran. Budi menawarkan antar pulang ke kos. Awalnya Ayu menolak, tapi setelah dibujuk dengan nada lembut, dia mengangguk. Perjalanan di mobil itu sunyi. Hanya suara angin sore dan lampu jalan di sepanjang jalan menuju kos Ayu di Sukajadi yang mulai menyala satu persatu. Sampai di depan kos, Ayu belum turun. Matanya menerawang kosong. Mas, aku capek banget, katanya pelan. Suaranya bergetar. Budi menatapnya bingung. Capek kerja atau capek mikirin Doni? Ayu langsung menunduk. Air matanya mulai jatuh perlahan. Aku udah berusaha, Mas. Tapi dia selalu salahin aku. Selalu. Aku cuma pengen punya orang yang bisa ngerti aku. Budi refleks menarik nafas dalam. Ia mencoba menenangkan lalu memegang pundak Ayu. Udah yuk, mending kamu istirahat aja. Jangan dipikirin dulu. Tapi Ayu malah memeluknya tiba-tiba. Erat seolah takut kehilangan sandaran terakhir. Mas Budi baik banget. Aku nggak tahu kenapa aku ngerasa nyaman tiap dekat Mas. Bisiknya dengan suara bergetar. Budi diam, dada berdebar. Ada rasa kasihan, tapi juga ada sesuatu yang lebih dalam yang tak bisa dia tolak. Hujan rintik-rintik mulai turun, membuat suasana makin larut. Pelukan itu tak segera lepas. Dan di antara derasnya hujan, di sela dinginnya malam, mereka akhirnya melewati batas yang tak seharusnya. Bukan karena nafsu, tapi karena sama-sama rapuh, sama-sama kehilangan arah. Setelah semuanya terjadi, Budi duduk lama di tepi ranjang kos itu. Nafasnya berat, pandangannya kosong. Hujan di luar masih menetes, tapi dalam dadanya terasa lebih gaduh daripada suara hujan. Astaga, aku udah ngelakuin hal bodoh. Gumamnya lirih merasa menyesal. Ayu yang masih duduk di ujung ranjang menatapnya dengan mata sembab tapi tenang. Mas, jangan nyalahin diri sendiri terus. Aku gak apa-apa kok, ucapnya pelan. Budi menunduk menggenggam kepala. Aku udah punya istri, Ayu. Aku gak seharusnya. Udah Mas, udah. Ini terjadi karena aku yang salah juga. Potong Ayu cepat. Aku yang mulai duluan. Aku yang gak bisa nahan perasaan. Tapi aku sadar kok. Aku gak mau nyusahin. Mas Budi menatapnya sekilas. Mata mereka bertemu dalam diam yang menyesakkan. Ayu kemudian berdiri merapikan bajunya. Mas pulang aja sekarang. Mbak Siti pasti nunggu. Aku baik-baik aja di sini. Katanya lembut, mencoba tersenyum walau wajahnya tampak hancur dari dalam. Budi tak bisa bicara lagi. Ia hanya mengangguk, bangkit, lalu berjalan keluar. Di depan pintu, Ayu menahan nafas lalu berkata lirih. Makasih ya Mas buat semuanya. Budi menghilang dari pandangan. Pintu menutup perlahan, hanya tersisa suara hujan. Di rumah jam sudah hampir pukul 9 malam. Suasana sepi. Siti duduk di ruang tamu menatap ponsel yang berkali-kali ia tekan nomor suaminya, tapi tak diangkat juga. Begitu suara motor terdengar di depan rumah, Siti langsung berdiri. Mas Budi, kemana aja? Aku khawatir loh. Ujarnya setengah lega, setengah kesal. Budi berusaha tersenyum lalu menaruh helm dan kunci motornya di meja. Maaf, tadi ada acara bareng teman kantor. Sinyal di tempatnya jelek banget. Siti menghela nafas panjang lalu menatapnya lembut. Ya udah, yang penting pulang selamat. Budi ikut tersenyum kecil, tapi di balik senyum itu dadanya penuh sesak. Malam itu Budi dan Siti makan malam bareng seperti biasa. Siti cerita soal pekerjaan, sementara Budi hanya mendengarkan. Kadang mengangguk, kadang menatap kosong ke piringnya. Ia sadar hidupnya baru saja berubah, dan tak ada yang akan benar-benar sama lagi. Hari-hari setelah itu terasa panjang bagi Budi. Ia berusaha menjalani segalanya seperti biasa. Berangkat pagi bersama Siti, bercanda kecil di meja makan, pulang kerja sore hari, bahkan di kamar seperti biasa. Tapi di dalam dirinya ada sesuatu yang sudah berubah, meski ia sendiri tak berani mengakuinya. Setiap kali membuka ponselnya, ada dorongan untuk sekedar melihat nama Ayu di daftar kontak. Tapi begitu layar menyala, ia sadar sedang memblokir semuanya. Nomor, pesan, bahkan media sosial. Semua itu ia lakukan bukan karena benci, tapi karena takut. Takut kalau perasaan itu tumbuh lagi dan akhirnya menghancurkan rumah tangganya sendiri. Namun justru karena mencoba melupakan, bayangan Ayu malah semakin sering datang. Ketika makan pagi, ia teringat tawa lembut Ayu waktu mereka masak bersama. Ketika melewati parkiran kantor, terbayang lagi sosok Ayu yang dulu ia antar pulang dengan mata sembab. Dan tiap malam ketika Siti sudah terlelap, Budi hanya bisa menatap langit-langit kamar, menyesali sesuatu yang sudah terlanjur terjadi, tapi tak mungkin diulang. Seminggu berlalu dan Budi mulai sadar, sudah beberapa hari Ayu tak terlihat di kantor. Awalnya ia mengira Ayu sedang cuti, atau mungkin sengaja menghindar. Tapi ketika rasa penasarannya semakin besar, ia akhirnya bertanya pada salah satu staf HR.
Ayu sudah resign, Mas. Jawab mereka santai. Katanya mau pulang kampung ke Solo ngurus orang tuanya. Budi tercekat. Ia tak bisa langsung menjawab. Hanya mengangguk pelan lalu beranjak pergi. Langkahnya terasa berat. Dalam hati ada sesuatu yang hampa. Seperti kehilangan seseorang yang sebenarnya tak pernah benar-benar ia miliki. Sore itu Budi nekat mampir ke kos lama tempat Ayu tinggal dulu di Dipati Ukur. Tapi kamar yang dulu sering menyala kini tertutup rapat. Gemboknya menggantung di daun pintu. Ia berdiri di sana beberapa saat, memandangi pintu yang tak lagi terbuka untuknya. Rasanya aneh, seolah semua yang pernah terjadi benar-benar hilang seperti tak pernah ada. Malamnya Budi sampai di rumah, Siti sedang duduk di ruang tamu sambil melipat pakaian. Wajahnya lembut tersenyum ketika melihat suaminya datang. "Mas, kok lama banget pulangnya? Macet ya?" Budi menghela napas kecil lalu duduk di sebelahnya. "Iya sayang, maaf ya, tadi mampir sebentar ketemu teman kantor." Siti mengangguk lalu berkata, "Untung aku nggak nungguin makan, kupanasin lagi ya." Budi tersenyum lemah. "Nggak usah, nggak apa-apa, aku nggak terlalu lapar." Mereka bicara seadanya malam itu. Siti tampak tenang seolah tak ada yang aneh. Tapi di dalam hati Budi ada gelombang rasa bersalah yang makin dalam. Ia memandangi wajah istrinya, perempuan yang selalu setia menunggu tanpa tahu apa yang sudah terjadi di belakangnya. Malam semakin larut. Budi berbaring tapi matanya tak juga mau terpejam. Siti sudah tertidur di sebelahnya, napasnya teratur. Sementara di kepala Budi, kenangan tentang Ayu datang silih berganti. Senyumnya, suaranya, pelukan terakhir di bawah hujan. Ia tahu semuanya sudah berakhir, tapi bagian kecil di hatinya menolak untuk benar-benar melepaskan. Ayu mungkin sudah jauh, mungkin sedang mencoba memulai hidup baru tanpa menoleh ke belakang. Sedangkan ia hanya bisa berdoa agar kesalahannya tak sampai menghancurkan orang yang ia sayangi. Dan malam itu, di antara sunyi dan rasa bersalah yang menekan dada, Budi akhirnya sadar. Beberapa pertemuan memang ditakdirkan untuk menjadi rahasia. Rahasia yang tak akan pernah bisa diceritakan, tapi juga tak akan pernah bisa dilupakan.